Makanya korupsi, ya dasar korupsi terbentuk ya dari situ tadi itu, maka tidak akan pernah habis. Akan ada lingkaran setan di situ yang tidak akan pernah ada ujungnya. Ada di mana seorang mertua dia usir anaknya hanya gara-gara beda pendapat. Ya. Jadi kan lucu sebenarnya kan? Iya. Karena di masa mudanya kita sekarang ini pemikiran kita sederhana. Kalau ada cara yang mudah untuk mendapatkan uang tanpa banyak usaha, hanya sekedar itu jadi banser dan segala macam. Kenapa saya harus kerja gitu? Jadi buzzer. Ya, contoh. Bukan saya yang bilang ya. Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di Lensa Transdata. Dan tentunya kali ini bersama saya Anissa Mulyasari yang akan bersama teman-teman semua dalam podcast kali ini. Dan tentunya kali ini kita akan bahas terkait perspektif anak muda terhadap realitas politik saat ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan anak muda yang tentunya kritis dan juga melek terhadap politik saat ini. Dan langsung saja kita sapa, ini dia ada Kak Handi. Ya, jadi kakak ini merupakan ketua BEM FISIP Unismo ya. Jadi kali ini kita akan bahas nih Kak terkait perspektif anak muda dalam politik saat ini. Nah, jadi sebelum itu gimana nih Kak kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kesibukannya akhir-akhir ini apa Kak? Kesibukannya ini masih menunggu persiapan kuliah. Iya. Lagi sudah mau masuk kuliah kan? Ya, jadi mempersiapkan masuk kuliah. Oke, jadi di kampus akhir-akhir ini ada diskusi atau apa terkait politik? Ya, terkait masalah politik, ya apa namanya? Sekarang belum bisa kita adakan diskusi karena biar bagaimanapun katakan mahasiswa itu kita masih skeptis sama pilihan kita masing-masing. Jadi kalau kita adakan diskusi nanti kan, jadi yang ada apa namanya ya memperkuat yang dipilih masing-masing dari mahasiswa itu, karena mau tidak mau itu akan terjadi pasti. Tapi melihat isu-isu yang beredar bahwa politik saat ini sedang tidak baik-baik saja, melihat banyak akademisi yang bahkan turun tangan langsung dan juga pasti mahasiswa banyak yang merasa resah dengan hal tersebut. Nah, bagaimana tanggapan kakak terkait hal tersebut? Ya, itu memang menjadi permasalahan yang harus kita perhatikan apalagi sebagai pemuda. Maksudnya apa? Kalau kita lihat kembali dari segi media, baik itu koran atau bahkan televisi, sekarang kita biasa ya, ini teman-teman biasa sering scroll TikTok. Iya. Yang dipertontonkan sama kita terkait bagaimana gambaran politik ini adalah pertengkaran. Iya, betul. Tidak ada solusi. Jadi orang-orang tua yang akademisi, yang sudah profesor, yang sudah dokter dan segala macam, seharusnya mereka memberikan contoh. Wah, ini contoh sebenarnya bagaimana ketika kita menghadapi konflik politik gitu. Tapi yang ada ya hanya bentrok gitu. Ini juga kuat dengan argumennya. Yang ada bukan diskusi sebenarnya, tapi debat. Iya. Bahkan di media sosial bahkan orang-orang debat antara pilihan yang ini dan yang ini. Bahkan kalau itu pun ada yang kasih pencerahan mengenai politik, pasti ada saja komentar-komentar yang tidak baik. Bahkan di kalangan mahasiswa pun banyak perselisihan. Iya, seperti kemarin saat demo ini banyak komentar-komentar yang bilang ngapain turun demo gitu kan. Kalau menurut kakak sendiri bagaimana pandangan kakak terkait demo seperti itu? Bagaimana tanggapan kakak? Jadi untuk demo memang mahasiswa harus menyuarakan. Iya, mahasiswa itu wajib menyuarakan hal tersebut terkait masalah kebenaran. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, karena minta maaf, karena semua senior bahkan semua mahasiswa pun tahu terkait bagaimana ini terkait masalah demo-demo yang dimobilisasi, yang digunakan demo itu sebagai keuntungan oknum-oknum tertentu saja. Jadi, itu ketakutan itu nanti maksudnya saya bagaimana? Maksudnya untuk kita para pendengar, kita harus pastikan betul demo-demo ini memang betul-betul real, bukan ditunggangi, karena itu bahaya dan untuk sebagai dasar pemikirannya kita nanti untuk menjadi karakter kita ke depannya nanti gitu. Makanya korupsi, ya dasar korupsi terbentuk ya dari situ tadi itu, maka tidak akan pernah habis.
kan ada lingkaran setan di situ yang tidak akan pernah ada ujungnya. Jadi menurut kakak demo-demo seperti itu harus jelas mereka bawa apa untuk di demo itu. Ya. Nah, kalau tanggapan kakak terkait mahasiswa yang merasa kayak bapak sih begitu, kayak bapak sih demo, bagaimana tanggapan? Kalau itu saya tidak setuju karena biar Setuju. bagaimanapun begini, saya ketika berdiskusi sama teman-teman yang ada di organisasi, saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang ada di organisasi tidak melupakan tujuan dari organisasi itu sendiri. Begitu. Maksudnya apa? Tujuan dari organisasi itu bagaimana teman-teman mahasiswa yang masih baru ya masuk di organisasi bukan hanya sekedar di mana dia tuh hanya sekedar masuk dan belajar tentang apa namanya ikut-ikut seniornya, tapi dia paham ketika dia masuk organisasi dia punya ini akan saya lakukan ke depannya, dia punya gambaran tentang masa depannya nanti, karena rata-rata kita sebagai generasi muda ini kita masih dalam tahap pencarian jati diri. Nah, alangkah tidak baiknya ketika kita dalam tahap pencarian jati diri dipertemukan dengan hal yang seperti itu. Makanya maksud saya untuk generasi-generasi yang mengatakan bahwa demo tidak baik, ya jangan dulu bilang begitu dan harusnya pelajari dulu dan sebelum itu. Makanya saya harap kepada senior-senior yang ada di kampus yang sudah mengerti hal tersebut, ya bisa bisa diteliti kembali terkait masalah konsolidasinya, terkait masalah yang akan mau diangkat itu bisa dicari tahu lagi gitu. Ya, biar masyarakat ini ketika mendapatkan informasi tidak ngambang gitu. Kan rata-rata kan yang menjadikan demo itu banyak orang yang menonton demo yang jadi bilang, pro kontra tidak ada gunanya dan segala macam karena mereka memang betul-betul tidak paham dengan terkait apa yang didemo oleh mahasiswa terkait banyak masalah. Yang ikut-ikutan. Ya. Nah, melihat isu-isu banyak juga di media sosial nih terkait ada apa sih dengan politik di Indonesia saat ini, karena banyak yang begitu menyuarakan tapi di situ pun terdapat pro dan kontra. Nah, kalau dari kakak sendiri bagaimana kakak melihat sebagai anak muda, sebagai mahasiswa terkait isu-isu politik yang saat ini? Ya, terkait masalah pro dan kontra itu kita tidak bisa pungkiri, itu pasti akan terjadi. Cuman saya hanya berharap kepada para akademisi orang tua kita yang paham maksudnya apa, memberikan contoh terkait bagaimana seperti yang kita bahas pada awal tadi itu, biar masyarakat ini sekalipun kontra atau pro ataupun kontra tapi di batas wajar, tidak sampai ada konflik. Bahkan gini lucunya di TikTok ada di mana seorang mertua dia usir anaknya hanya gara-gara beda pendapat. Jadi kan lucu sebenarnya kan? Iya. Itu faktornya apa? Ketidakpemahaman dia sebenarnya bahwa pemilihan presiden ini bukan hanya untuk satu orang saja gitu, tapi untuk semua. Iya, walaupun dia beda pilihan, ya si presiden yang terpilih tadi akan urus tadi walaupun dia bukan memilih tadi itu si presiden yang sudah terpilih tadi itu, begitu maksudnya. Iya, betul sekali. Karena banyak orang-orang berkomentar di media sosial bahkan saling menjatuhkan lah satu sama lain, saling membanding-bandingkan. Padahal kan sebenarnya itu bagusnya kalau kita kasih edukasi terkait politik. Nah, jadi kalau terkait ini kan sekarang kan lagi pemilu kan, pasca pemilu. Nah, sekarang sudah ada juga hasil quick count sementara. Nah, dan juga sudah terlihat nih paslon mana yang unggul dan juga poin paslonnya. Nah, tanggapan kakak terkait hasil quick count tersebut bagaimana? Ya, terkait masalah itu kita bisa pungkiri, maksudnya kita serahkan kepada mereka. Cuman yang saya perlu tanggapi bagaimana cara kita menyikapi itu, menyikapi bagaimana si paslon yang katanya lebih dominan nomor 2 dan nomor 1 dicurangi dan segala macam. Sebenarnya hal itu kan bisa saja terjadi di paslon yang lain gitu, apalagi paslon nomor 1, nomor 2 itu bisa terjadi. Maksudnya bisa saja curang. Iya, maksudnya kata curang itu bisa saja melekat pada paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 kalau memang jika diposisikan seperti itu. Tapi bisa jadi juga kalau itu ada kecurangan masing-masing. Ada kecurangan masing-masing, makanya sebenarnya yang paling penting dari itu harus dijelaskan dulu, mesti quick count ini bagaimana sistemnya untuk masyarakat, biar masyarakat yang memang tidak sempat mengikuti pendidikan, orang tua kita paham, begini caranya sistem sebenarnya. Si paslon nomor 2 naik, ini hitung-hitungannya begini gitu. Gitu. Kan kebanyakan hitung-hitungannya kan ketika sampai di masyarakat bawah, masyarakat kita yang ada di apalagi orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang tidak sempat sekolah dan segala macam, ya apa yang mereka dapat itu mereka telan. Apa yang diberitakan, itu yang mereka terima. Jadi kalaupun ada dari media B sampaikan bahwa
paslon satu dapat sekian, paslon ini Iya. sekian. Oh iya sudah, itu sudah jadi bahan, jadi tidak ada studi Tidak banding ada. di situ. Iya. Padahal sebenarnya harus kita bandingkan dulu itu, karena memang Bitcoin itu kan tidak 100% benar. Iya, itu Hanya- hasil hitungan cepat sementara. Ya, hasil hitungan cepat sementara. Dan maksudnya diberikan edukasi dan bagaimana cara menyikapi Bitcoin Iya. tadi itu. Dan juga kita sebagai anak muda tetap kawal nih, Ah, kawal iya. pemilu sampai dengan selesai nanti. Itu semua fungsinya ya. Fungsinya anak muda tadi itu kan. Iya. Memberikan edukasi dan segala. Tapi lebih banyak berperan mereka yang sudah duduk sekarang ini sebenarnya, mereka yang baik itu dari pemerintah yang menguasai pemilu ini, pemerintah yang mengadakan pemilu, dan pemerintah yang itu mengadakan pemilu ini. Mereka sebenarnya harus edukasinya mereka harusnya bisa dibilang aktif gitu ya. Nah, melihat di media sosial itu banyak dari mereka tuh yang kayak memberikan informasi yang bisa dibilang negatif lah. Masing-masing dari mereka itu membuka bukannya malah mengembangkan apa yang ingin mereka bangun, tapi mereka malah memberitakan yang buruk-buruk seperti itu. Terutama kayak para pendukung paslon. Nah, mereka tuh seperti saling mendukung paslonnya tapi saling menjatuhkan sesama pendukung. Nah, bagaimana tanggapan kakak terkait para pendukung paslon? Bahkan para pendukung yang kebanyakan yang memberitakan tentang isu-isu kecurangan. Nah, jadi orang-orang bakal berpikir, oh ini curang. Padahal itu belum tentu juga betul, tapi itu hanya beredar luas seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan? Jadi begini, mungkin teman-teman tahu terkait masalah data yang dikeluarkan oleh Kominfo bahwa sekitar 8.000 situs pada masa pemilu ini, sebelum pra pemilu itu 8.000 situs yang menyebarkan berita bohong. Nah, maksudnya sekitar 8.000 tadi ini berarti kemungkinannya setiap orang itu, maksudnya masyarakat yang menggunakan handphone tadi itu pasti akan ketemu sama itu. Maksudnya kemungkinan ketemunya itu 50% pasti ketemu sama situs kebohongan itu. Maksudnya bagaimana? Saya berharap sama partai-partai yang partai-partai atau orang-orang yang sedang mencari tadi itu. Iya. Mereka bukan hanya sekedar menunggu hasil hitungan, tapi mereka memberikan edukasi juga kepada pendukung-pendukung mereka, karena tidak bisa dipungkiri yang agresif itu ya kita tidak bisa, mungkin tidak semua, tapi yang tidak agresif itu, yang kebanyakan agresif itu adalah pendukungnya itu. Iya. Hanya dia berikan pemahaman terkait masalah begini pandangan kita terkait pemilu, kalian tenang-tenang saja, apa segala macam. Maksudnya entahlah bagaimana caranya, yang jelasnya setiap paslon yang ada dukungannya tadi itu, dia memberikan edukasi terkait informasi terkait bagaimana seharusnya kita menyikapi yang sekarang ini, jangan terlalu banyak termakan hoax dan segala macam. Iya, betul. Tapi kebanyakan pendukung-pendukung itu, kebanyakan itu dari anak muda sendiri. Karena kalau dibilang sekarang itu suara anak muda itu sudah lumayan besar, mencapai sekitar 22%. Iya. Jadi suara anak muda di sini besar gitu. Tapi menurut kakak anak muda saat ini melihat politik itu bagaimana? Karena sekarang mereka menguasai hak pilih bukan terbesar tapi ya besar lah, lumayan besar. Nah, sedangkan kebanyakan mereka yang pro dan kontra itu di media sosial saling menjatuhkan itu kebanyakan dari anak muda itu sendiri. Nah, bagaimana tanggapan? Jadi ketika bicara masalah sekitar 29% mereka punya suara kita. Iya, kita anak muda. Jadi bagaimana yang menjelaskan? Iya. Bisa dibilang anak-anak muda ini yang memperkeruh gitu di media sosial. Ini bukan menjadi rahasia umum sebenarnya, tapi ketika kita bicara masalah itu tadi tuh, bicara masalah kebutuhan. Iya. Maksudnya teman-teman baik yang di luar maupun di dalam ruangan sini semua sudah tahu bahwa pasti tahu serangan fajar kan? Iya. Pasti tahu serangan fajar kan? Dan seidealis apapun kita menegakkan keadilan, ketika diperhadapkan sama kebutuhan, pasti. Saya yakin teman-teman pasti goyang. Iya. Gitu. Pasti ada yang belok. Ya pasti. Tidak bisa, maksudnya karena di masa mudanya kita sekarang ini pemikiran kita sederhana. Kalau ada cara yang mudah untuk mendapatkan uang tanpa banyak usaha, hanya sekedar itu jadi banser dan segala macam. Kenapa saya harus kerja gitu? Iya. Bayangkan, contoh anak muda dikasih sekitar 2 juta hanya untuk tulis ini, untuk supaya menjatuhkan ini. Jadi buzzer. Ya, contoh. Bukan saya yang bilang ya. Contoh, gitu. Sekarang jadi pertanyaan, orang gila yang mana
mau kasih uang 2 juta, contoh 2 juta, hanya untuk tulis, hanya untuk menulis Iya. gitu. Jadi untuk tanggapannya orang biasa saja, media masyarakat yang hanya untuk. Nah, Jadi- maksudnya bagaimana pemuda inilah seharusnya kita ini sebagai generasi penerus. Seharusnya kita kita buka cara berpikirnya kita terkait masalah yang akan terjadi yang berkepanjangan gitu ya. Maksudnya kalau bicara hanya uang 2 juta itu berapa sih jumlahnya gitu ya. Kalau gitu, contoh kita uang itu berapa, uang yang paling banyak itu berapa sih yang pada akhirnya habis kita pakai. Nah, maksudnya saya harapkan untuk semua pemuda itu bisa punya kekuatan untuk bisa melawan itu tadi itu. Dan saya harap juga untuk orang-orang tua yang melakukan tindakan tersebut bisa sadar juga gitu. Jadi satu alasan yang kenapa tidak bisa korupsi dituntaskan karena itu tadi itu. Karena bagaimana kita menuntaskan korupsi sedangkan bibit korupsi sudah terbentuk ketika kita waktu masih muda sudah muda. dikasih Iya. serangan fajar untuk buat ini. Kan itu bukan contoh yang baik. Iya. Bayangkan dalam media bahkan dalam kehidupan nyata pun kita diberikan contoh yang tidak baik. Maka bagaimana nasibnya generasi muda yang katanya 2045 itu Indonesia emas lah kalau itu. Iya, bonus demografi Iya, di mana bonus. banyak usia-usia muda ya. Ya. Usia Kira-kira produksi. usia muda yang seperti apa, yang produksi seperti apa? Iya, kalau dari mudanya saja dibentuk untuk mulai dari belajar dari Ya. korupsi, mulai dari belajar suap menyuap ya, Ya. serangan fajar. Ya, kalau ini kebanyakan politik saat ini menggunakan artis-artis nah gitu. Kita kan anak muda yang melek digital sebagai Gen Z. Nah, kita pasti kadang mengikuti idola kita gitu. Nah, bagaimana tanggapan kakak terkait anak muda nih yang ikut-ikut sama idolanya? Soalnya banyak konten kreator yang memilih ini. Nah, kita sebagai anak muda yang suka sama idolanya kita jadi ikut-ikutan. Jadi bagaimana menurut kakak terkait anak muda seperti itu? Nah, mungkin boleh juga disampaikan pesannya untuk anak muda supaya bagaimana sih harus melihat politik. Terkait masalah kita begitu. Maksudnya Iya. ketika apa yang terjadi sekarang ini dengan seperti kakak bilang tadi bahwa berarti dengan kalimat yang seperti tadi saya bisa simpulkan bahwa Iya. memang banyak anak muda yang mengikuti memilih A dengan B contoh hanya karena melihat idolanya pilih itu. Iya. Kesempatan dia untuk menganalisa apa yang dipilih tadi tidak ada. Makanya sangat disayangkan seorang pemuda yang katanya besar dalam organisasi, dibantai dalam organisasi sampai mentalnya terbunuh. Tapi ketika dihadapkan dengan hal yang seperti itu, wah meleot. Tidak apalagi syukur ini BTS ini dia hanya ada di Korea ini kalau Iya, ada Indonesia ini dia pilih paslon 01 ini pasti ikut. semua ini pencinta K-pop pasti nih pilih nomor 1 ini contoh kita. Iya. Jadi maksudnya saya hanya berharap kepada teman-teman pemuda yang sekarang di akademisi, kita ini sebagai generasi selanjutnya yang akan memimpin arah negara ini. Iya. Jadi alangkah tidak baiknya ketika dari awal karakter yang kita ciptakan sendiri ya, karakter yang buruk tadi ini. Nah, ini sebenarnya Kak, pesan ini lebih cocok ke orang tua. Orang-orang tua yang sekarang ini ada di sana yang sedang naik sekarang ini. Seharusnya mereka sadar kami adalah generasi yang akan menentukan arah Indonesia ini berapa tahun ke depan. Nah, tidak ada rasa bersalahkah kalian ketika memberikan contoh menyikapi sistem yang sama sekali membentuk anak muda sama sekali yang tidak akan memberikan solusi ke depannya, tapi hanya akan menambahkan masalah. Boleh saya tambah sendiri contoh sederhananya terkait masalah pemilu sekarang ini. Iya. Dari tahun ke tahun ketika pemilu korban jiwa pasti ada. Iya. Semua orang tahu bahwa ketika pemilu pasti ada korban jiwa. Nah, kenapa sistemnya tidak berubah? Nah, saya pengen siapapun yang bawas atau apapun itu yang mengurus masalah itu yang hilang itu nyawanya orang. Ini manusia, nyawanya hilang gitu. Iya. Bukan tikus atau apa, tapi manusia yang hilang hanya untuk mengurus hanya untuk mengurus orang yang ketika naik dia lupa kita. Dia lupa sama kita. Gitu. Kan lucu kan? Iya. Caranya begitu berpikir. Maksudnya apa? Sistem yang dirubah. Bayangkan saya dapat datanya dari CNN itu sekitar di Jawa Barat sekitar 57 orang yang meninggal dunia. Iya. 57 banyak. Orang. Dan beberapa itu masuk rumah sakit. Bayangkan berapa suara itu dihitung dalam satu hari semalam.
Terus setelah itu sudah hanya berakhir di situ. Iya. Dan belum lama ini Bawaslu keluarkan kalimat dia mengucapkan terima kasih kepada kerja keras para anggota KPPS yang telah berjuang segala macam. Bukan hanya kerja kerasnya Pak, nyawanya juga hilang gitu ya. Iya. Ini Belum jadi lagi perasaan para keluarga Iya. korban. Memang Masih ada kehilangan. sekitar 36 juta untuk biaya itu. Gitu, jaminannya. Iya, sebagai jaminan. Tapi kalau kita lihat lagi 10M pun tidak akan cukup untuk membiayai nyawanya orang tadi itu kalau sistemnya tidak berubah gitu ya. Kalau sistem yang kita gunakan terus menerus, bahkan kakak pun pasti bisa tebak, pasti pemilu nanti ada yang meninggal lagi. Iya. Ya, sederhananya. Karena kalau Iya. mau sampai tidak tidur, tidak istirahat, hitung suara, Iya. pasti bakal banyak yang Iya. kewalahan. Nah, baru orang yang kita perjuangkan mati-matian ini, orang kita anak sekarang Iya. ketika naik. Tidak Nanti di dilihat. akhir masa jabatannya baru terlaksana apa yang itu kan susah itu. Iya. Gitu. Kan kesulitannya ada pada generasi itu sendiri. Baru rata-rata dilimatkan ya anak muda tadi itu. Nah, bahas soal KPPS nih Kak. Banyak nih yang beredar bahwa akan ada pemungutan suara ulang. Ya, karena penginputan suaranya kurang valid. Nah, bagaimana tanggapan Kakak terkait itu? Diadakannya lagi pemungutan suara. Iya. Kalau yang diupload sama Bawaslu itu saya ambil satu saja kayak di Sulawesi Iya. ini sekitar 32 yang untuk TPS. Iya, 32 Iya. TPS untuk mengadakan Pemungutan suara ulang. iya, PSU. Kalau singkatan kalau PSU itu PSU. Iya. Pemungutan suara ulang. Nah, saya lucu sebenarnya juga kalau pemungutan suara ulang ini. Karena kalau pemungutan suara ini sistemnya sama kayak kemarin juga. Sama saja. Iya sama. Bakal ada. Sama saja gitu ya. Ini bisa dibilang kayak ya pemilihan suara kembali gitu ya. Karena rata-rata kan sebagian daerah yang paling sedikit itu Bali 5 kayaknya 5 TPS kalau tidak salah datanya itu 5 TPS. Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan sekitar 40-an atau 60-an itu dia TPS. Banyak itu. Kita anggaplah contoh 5 TPS saja Bali. Itu berapa kakak itu kira-kira dia makan itu? Satu TPS. Banyak. Iya. Baru dengan itu hanya ya terima kasih kepada anggota tadi. Ya. Enggak, tidak ada, Iya, setimpal. tidak setimpal dengan apa yang anggota KPPS. Maksudnya tidak masalah Iya. jika diadakan pemilihan ulang, Iya. tidak masalah. Tapi sistemnya bisa dirubah biar ini anggota-anggota KPPS ini tidak chaos gitu ya. Mereka di sana chaos tuh orang, maksudnya di sisi lain kayak lapar sebelah dan segala macam. Tapi di sisi lain capek juga gitu ya. Iya. Mau mengeluh capek tapi diperhadapkan sama kebutuhan, segala macam. Ya, jadi sekarang harusnya kita mencarilah jalan solusinya yang lebih baik Iya, lagi. seharusnya ada. Sistemnya seperti apa yang menguntungkan antara anggota KPPS dan juga berjalannya dengan baik Iya. perhitungan suara. Artinya bukan kita bicara ketika bicara masalah solusi atau hanya anggota KPPS diuntungkan, Iya. tidak. Maksudnya bagaimana caranya dengan sistem yang Ada. seharusnya ada nanti dibikin Iya. oleh Bawaslu nanti bisa mempermudah dari tim survei itu sendiri maupun tim KPPS itu sendiri. Iya. Kita. Jadi sama-sama enak jalannya. Ya, sama-sama tidak ada yang dia sama-sama untung Iya, ceritanya. sama-sama menguntungkan. Iya. Nah, terakhir nih Kak, Ya. closing statement-nya untuk teman-teman anak muda di luar sana, mengingat suara kita itu sekarang sudah semakin banyak, semakin besar, apalagi nanti beberapa tahun kemudian bakal terjadi yang namanya bonus demografi. Akan banyak usia-usia muda yang produktif nih, yang bakal bagaimana Indonesia ke depannya, tergantung anak mudanya ya. Jadi bagaimana pesan Kakak untuk teman-teman? Ya, silakan. Tapi sebelum saya sampaikan dulu, Iya. saya sanggah dulu tuh Iya, mana? masalah produktif yang terlibat di musim demografi. Iya. Produktif dalam hal apa? Maksudnya usia-usia yang dimana anak-anak yang produktif gitu, yang usia kayak usia Ya, 20 sampai dengan 30-an. Iya. Iya. Maksudnya yang lansia udah berkurang tuh. Tapi saya begini, tapi dengan sistem yang sekarang kira-kira yang jadi produktifnya itu apa gitu nanti makan? Iya. Dalam segi kebaikan kah atau dalam segi keburukan kah? Dalam hal ketika dia pandai menipu orang itu termasuk Iya. ya kan tidak bisa kita mungkiri, maksudnya negara bisa dipastikan itu. Jadi mereka nanti ini bisa menjadi orang-orang hebat dalam hal apa gitu. Nah makanya saya harapkan sama teman-teman
mahasiswa, Iya. terutama mahasiswa, seorang yang tinggal dalam ruang domisi. Iya. Hilangkan sikap apatis tadi, rasa tidak peduli. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, arah negara ini ke depannya, mungkin 5 tahun sekarang mungkin tidak, tapi 10 tahun ke depan nanti, 20 tahun ke depannya itu, Iya. yang menentukan negara ini mau hancur ataupun mau berkembang, ya kita nanti. Itu. Makanya saya bilang itu bicara tadi terkait masalah bilang itu bonus demografi. pemuda-pemuda yang produktif. Iya, Saya harap pemuda pemuda yang banyak. Iya, pemuda-pemuda yang produktif tadi itu hal yang positif. Iya. Perlu diperjelas itu, Iya. Harus dari sekarang Iya. dibentuknya supaya ke arah yang positif untuk beberapa tahun ke depan. Iya. Dan saya juga berharap kepada organisasi-organisasi, jangan lupa bahwa tujuan dari terbangunnya organisasi itu sendiri. Bukan saya tidak mengajar, saya cuma pengen sampaikan bahwa ini pandangan saya terkait organisasi. Seperti saya sampaikan tadi bahwa organisasi tujuannya adalah bagaimana seorang mahasiswa yang calon mahasiswa baru ketika masuk dalam organisasi, dia tahu apa yang seharusnya lakukan ke depannya nanti. Tanpa disuruh, karena di mana di dalam organisasi itu dia belajar. Jadi bukan semerta-merta kita pakai sistem dulu, datang mahasiswa barunya kasih buku ini, kau pelajari ini, kau pelajari ini. Tanpa dia tahu saya pelajari untuk apa. Gitu. Makanya saya harap untuk senior-senior, ini senior, janganlah diajak junior-junior kepada hal yang tidak bagus. Gitu. Jangan sampai banyak organisasi mahasiswa yang ya ujung-ujungnya berbagi partai, itu ini tidak bagus. Iya. Artinya organisasi yang real mencerdaskan kehidupan bangsa tadi itu tidak ada. Jangan sampai itu hilang kan? Karena biar bagaimanapun salah satu yang membuat kita sebagai pemuda yang bisa adakan kita bisa berbicara sekarang, kita bisa adakan kegiatan ini, acara ini, ya salah satu yang kita dapatkan paling ya dari organisasi tadi. Iya. Kita mengembangkan pengalaman kita. Jadi Oke, makasih Kak. Jadi, Sobat Transdata, itu tadi bincang kita bersama dengan Kak Hadi dari Ketua BEM FISIP Unismo. Nah, untuk itu jangan lupa follow akun Instagram Transdata dan juga jangan lupa subscribe YouTube dan juga TikToknya Transdata. See you teman-teman.